Maaf ya, soal kejadian kemarin. Aku udah marahin kamu di depan banyak orang dan bikin kamu malu. Aku janji aku gak bakal ngulangin lagi. Dan aku juga berterima kasih karena kamu tetap berkomitmen untuk melanjutkan perjanjian ini sesuai kesepakatan bersama. Iya. Alia, sebelum semuanya terlambat, saya mau ingatkan kamu. Lebih baik kamu mundur dari pernikahan ini. Tempat kamu bukan di sini, Alia. Ini yang seharusnya mendampingi Devan. Seandainya bisa, rasanya aku juga ingin mundur dari pernikahan ini. Tapi sayangnya aku nggak bisa. Tapi kalau kamu bersikeras untuk maju, kamu akan menanggung akibatnya. Saya nggak akan tinggal diam melihat Jenny terus-menerus disakiti. Alia? 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 Kok nggak ada? Jangan-jangan sakitnya kamu lagi? Mbak Alia kemana ya? Tadi waktu saya tinggal telepon, Mbak Alia masih di sini sih, Mas. Kok nggak ada ya? Dia pergi. Enggak, soalnya kemarin dia sempat panas tinggi. Saya cuma takutnya dia kenapa-napa. Kalau secara fisik, Mbak Alia memang kelihatan sehat-sehat aja ya, Mas. Tapi waktu saya make up tadi, Mbak Alia nangis terus-terusan. Dan kayaknya Mbak Alia sedang tertekan deh, Mas. Batalkan pernikahan ini. Semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau mundur dengan tenang atau sebaliknya. Tapi kalau kamu tetap nekat, saya pastikan kamu pasti menyesal. Saya akan buat kamu sakit hati yang lebih dari apa yang Jenny rasakan. Kenapa omongannya Om Wildan rasanya sakit sekali di hati aku? Padahal dia bukan siapa-siapa aku. Sekarang aku benar-benar sendirian. Ibu udah pergi untuk selamanya. Dan sampai saat ini aku masih belum bisa menemukan air. Bahkan Teh Dara, Nisa, juga gak dampingi aku saat ini. Aku benar-benar gak siap nikah kontrak sama Devan. Tapi semuanya udah terlanjur. Dan Devan pun udah mau bantu nolongin aku. Untuk bayar utang bapak. Bebasin Nisa dari Kang Komar. Dan juga keluarin Cakra dari penjara. Mungkin sekarang saatnya aku bantuin Devan untuk balas semua pertolongan dia. Aku akan menikah dengan Devan selama 1 tahun. Habis itu udah, aku bakalan kembali ke kehidupan aku yang normal.
Nisa pasti khawatir sama aku. Assalamualaikum, Nis. Waalaikumsalam, Teh. Teh Alia kemana sih? Kok tiba-tiba nggak ada di rumah? Ditelepon juga susah. Maafin Teteh, pergi nggak pamit sama Nisa ya. Emangnya Teteh kemana? Teteh ada urusan sama Kak Devan. Emangnya urusannya nggak bisa ditunda? Kan Teh Alia masih sakit. Kalau sakitnya kambuh lagi gimana? Enggak, Nis. Teteh udah baik-baik aja kok. Kan Nisa lihat sendiri, Teteh udah sehat. Tetap aja Nisa khawatir, Teh. Apalagi Teteh pergi nggak pamit sama Nisa. Maaf ya, Nis. Teteh nggak pamit sama Nisa. Dan Nisa nggak usah khawatirin Teteh lagi. Pokoknya nanti sore Teteh pulang, ya. Ya udah. Tapi jangan lupa minum obatnya ya. Iya, Nis. Semoga Nisa udah gak khawatirin aku lagi. Kok pintunya kekunci? Ada orang? Tolong buka pintunya dong. Saya kekunci di sini. Kok sepi banget ya, terus gimana dong? Ya ampun. Kalau aku kejebak di sini, bisa-bisa nanti Devan kira aku kabur dari pernikahan itu. Aduh ya Allah, gimana kalau dia nyuruh aku bayar penalti nantinya? Aku harus bisa keluar. Ada orang? Ada orang nggak di luar? Saya boleh minta tolong nggak? Tolong bukain pintunya. Saya kunci di dalam. Oh, ya Allah. Aduh ya Allah. Tolong buka pintunya dong, Mas, Mbak. Alia bener-bener udah mempermainkan aku. Bisa-bisanya dia kabur menjelang pernikahan berlangsung. Kemana sih dia? Dimana-mana nggak ada. Apa udah jauh dari sini? Nggak mungkin. Kalau dari penjelasan makeup artist tadi, seharusnya Alia kabur belum lama. Nggak, aku nggak mungkin nanya ke mereka. Bisa-bisa semua orang tahu kalau calon istriku kabur. Halo Reno, Alia kabur. Saya minta tolong kamu bantu cariin dia ya. Kamu cari di luar venue, saya cari di dalam venue. Papa tuh dari mana aja sih? Ma, Tadi tuh Mama nungguin di sini. Mama tenang dulu. Semua udah aku urus, Ma. Maksudnya gimana? Mama lihat ini? Apa ini? Kunci? Ini kunci dari solusi masalah kita.
dong, Pak. Kan kalau Papa inisiatif sendiri keren. Good job, Papa. Papa juga nemuin momen yang pas. Waktu Mama desek Papa tadi. Ya, semoga rencana Papa kali ini bisa menggagalkan pernikahan si Devan sama perempuan kampung itu. Ya, Ma. Ya, semoga aja. Kita lihat aja nanti. Ya Allah, aku benar-benar kejebak di sini. Lebih baik aku kabarin Dev. Handphonenya kan mati, baterainya habis. Aduh. Tolong! Tolong saya kejebak di dalam. Tolong! Udah kemana sih orang-orang? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, riwah bajunya teh. Aduh, mana sih Alia? Beneran kabur? Udah ketemu belum? Belum Pak, saya masih berusaha untuk mencari Pak. Ya udah, coba tanya satpam atau siapa kayak itu. Ya, siapa tahu ada yang ngeliat dia. Sekarang ya. Baik Pak. Permisi Pak, mohon ditunggu sebentar ya Pak. Karena mempelainya masih dirias. Baik. Terima kasih Pak. Kalau sampai si Alia keluar dari toilet gimana? Bisa kabur dari toilet? Gak mungkin, Ma. Gak mungkin. Kuncinya ada sama aku. Dan staf WO itu minta penghulunya untuk menunggu. Itu artinya mereka kebingungan mencari Alia. Ya tetap aja kita harus waspada. Kita harus punya plan kedua gimana caranya kalau pernikahan Devan sama Alia itu gagal. Aduh, mana Jenny juga nggak tahu mau ngelakuin apa di pesta ini. Niko, udah ada kabar belum soal perusahaan tekstil keluarganya Alia? Informasi yang aku dapat dari orang suruhan aku. Redwood Fabrics Co. Perusahaan tekstil terbesar di New York. Yakin kamu? Jadi, gak ada celah sedikit pun untuk kita meragukan status Alia? Ya untuk saat ini, cuma itu informasi yang aku punya. Kita akan menjaga ya. Papa pasti nungguin. Ya. Aduh, padahal ini akadnya udah mau mulai. Udah gak ada lagi celah buat gagalin pernikahan ini. Oh, Anda? Niko, Kabar? baik Niko. Anda? Selamat ya, Bu Elsie. Bu Elsie. Niko. Mana janji kamu? Katanya kamu mau membatalkan pernikahan.
Ini buktinya udah kejadian. Saya nggak bisa cerita sekarang. Mungkin nanti. Nanti? Gimana sih? Ini akad nikah udah di depan mata. Awas ya, kalau sampai kamu mempermainkan kita. Lihat aja. Mungkin Bu Esi lupa akibatnya. Kami bisa bawa Bu Tias ke depan Pak Baldi dan Devan, Bu. Iya, bener. Biar Devan tahu ibu kandungnya udah disekap sama kamu. Terserah kalian. Saya nggak peduli. Sana kalau mau bawa Tias. Dia juga udah kabur. Saya juga nggak tahu dia ada di mana. Kabur? Maksud kamu Tias kabur? Kamu cepetan kejar dia, jangan sampai lolos. Aduh. Mana Tias? Mana Tias? Nggak ada, Bu. Gara-gara kamu, Tias jadi kabur. Cepet cari dia. Ke sana. Saya cari ke sana ya, Bu. Yaudah cepet sana. Ngapain juga aku kasih tahu mereka Tias kabur? Pak Devan! Pak, ayo mari Pak. Kalau sudah siap menuju ke meja akad, karena pengurus sudah menunggu dan ijab kabul akan segera kita mulai. Sebentar lagi ya. Apa ada masalah Pak? Oh iya, Bu Alia kemana ya Pak? Oh enggak ada masalah kok. Calon istri saya masih dalam proses makeup. Biasalah, calon pengantin kan pengen kelihatan sempurna ya. Palingan sebentar lagi. Oke, Sabar ya. Siap. Kalau begitu saya menuju ke meja akad kembali ya Pak. Memastikan semuanya akan berjalan dengan lancar. Baik, makasih. Mari Pak. Gimana? Kok bisa kabur? Mas, kok masih di sini? Papa kenapa kesini sih? Bu Mita sama Pak Wildan bisa laporin aku soal Tias. Pak Baldi, Pak Baldi, selamat ya Pak. Ya, Pak Wildan, Bu Mita. selamat ya. Ya, makasih ya udah datang ya. Makasih Pak. Ma, semuanya sudah siap. Sebaiknya kita ke sana ya. Ayo Pak. Ayo, Pak. Persiapan dulu ya. Kita nunggu Jenny. Iya. Nyusul. Udah jam berapa ini ya? Harusnya aku udah duduk di kursi akad. Pasti sekarang Devan lagi nyariin aku. Aku takut banget gimana kalau Devan ngira sengaja ingkar janji buat batalin pernikahan ini. Pasti habis ini dia langsung tuntut aku supaya bisa bayar penalti. Ya Allah. Gak boleh nyerah. Aku harus minta tolong. Tolong! Alia? Mana dia? Alia? Kamu di dalam? Devan, aku di sini. Tolong buka pintunya. Kok pintunya kekunci sih? Mas. Iya, Pak. Mas,
tolong bukain pintu ini dong. Pintunya terkunci dan calon istri saya terjebak di dalam. Oh maaf Pak, saya nggak pegang kuncinya. Yang pegang kuncinya teman saya. Tapi teman saya barusan udah pergi. Pergi siapa? Makasih, ya Pak. Pak. Alia, kau menjauh dari pintu. Aku akan dobrak pintunya ya. Iya, sebentar. Udah deh, Van. Aku udah jauh dari pintu. Ayo, Ma. Mama mau ke restroom sebentar ya. Ya udah, cepetan ya. Ya. Sini, Ma. Entah kenapa firasatku bilang bahwa tamu istimewa yang akan dibawa Jenny itu adalah Bu Tias. Apa ngaco? Jenny itu nggak mungkin nggak tahu cerita Tias. Lagian gimana bisa ketemu sama Tias? Ih, papa ngaco banget. Ya, Papa juga nggak tahu. Tapi coba pikir deh, Ma. Bu Helsi bilang Bu Tias itu kabur. Dan Jenny bilang dia akan bawa tamu istimewa kemari yang bisa mengagalkan pernikahan ini. Lalu siapa yang bisa mengagalkan pernikahan ini kalau bukan Bu Tias? Iya ya, Pak ya. Arti pernikahan ini pasti batal, Ma. Alhamdulillah ya Allah. Kamu nggak apa-apa? Kamu kok bisa kekunci dalam sini? Aku nggak tahu. Tadi aku masuk ke dalam sini. Terus pas aku mau keluar lagi, tiba-tiba aja pintunya udah nggak bisa dibuka, kekunci dari luar. Aku takut banget. Kamu ngira kalau aku kabur dan sengaja mau batalin pernikahannya. Aku takut kamu suruh aku bayar penalti. Tadi aku udah coba buat mau keluar tapi aku nggak bisa. Aku lega. Kamu tetap mau menepati janji kamu untuk nggak kabur dari pernikahan. Jadi bener tadinya kamu udah ngira kalau aku kabur. Iya, tadinya. Tapi sekarang kan udah jelas ternyata kamu kekunci dalam sini. Tapi kok bisa ya? Kayaknya aneh aja gitu. Tiba-tiba kamu kekunci dalam sini. Apa jangan-jangan ada yang sengaja? Sengaja untuk apa? Ya untuk menyabotase pernikahan kita. Kamu tahu sendiri kan? Banyak yang kurang setuju kita menikah. Tapi siapa? Menurut kamu siapa? Ya, kita cegah, Pak. Kenapa dicegah? Ya bukannya kalau misalnya Bu Tias datang dan pesta ini jadi heboh, kan pernikahannya batal seperti yang kita mau. Pernikahannya pasti nggak batal, tapi cuma ditunda. Pasti Devan tuh bakal tetap nikahin si Alia itu. Duh, mana Jenny belum datang lagi. Kita juga nggak tahu apa yang mau dilakukan anak kita di sini, di pesta ini. Ya juga ya. Kalau gitu sekarang coba kamu telepon Jenny, mungkin HP-nya udah aktif. Gak diangkat. Harusnya sih dia udah sampai. Kalau gitu, kita ke depan. Kita cari Jenny. Ayo. Kita pikirin itu nanti aja.
kita nggak ada waktu. Makeup kamu belum selesai. Kita langsung ke ruang makeup. Kenapa? Sakit ya Allah. Kenapa? Tadi aku jatuh. Tadi aku berusaha mau lewat situ keluar, tapi ternyata aku malah jatuh terus Kamu manjat tembok ini. iya pakai itu, cuma tadi malah jatuh ke bawah. Reno, Ali udah ketemu. Sekarang kita ke ruang makeup. Kamu tolong susul dan bawain balsem buat obat memar. Sekarang ya. Ya. Oke, pelan-pelan. Ya. Sebentar. Maaf Pak, ini balsem. Terima kasih. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu siapa yang sakit ya Pak? Kamu langsung ke meja akad aja. Kalau udah nanyain kita di mana, bilang aja sebentar lagi kita nyusul, ya. Baik, saya permisi. Kasih. Oke. Sekarang aku obatin memar kamu ya. Oke. Ini bakal sakit ya. Oke, tahan ya, tahan ya. Ini bakal sakit. Ya Allah, Tahan. banget ya, Pak. Oke, tahan. Dikit lagi. Udah nggak panas. Alhamdulillah. Kan Teteh bilang Teteh udah baik-baik aja. Nggak sia-sia semalam Kak Devan ngerawat dan jagain Teteh. Kak Devan ngerawat Teteh. Bisa ngeliat sendiri waktu Kak Devan ngerawat Teteh. Kak Devan khawatir banget lihat Teteh sakit. Awalnya aku emang gak percaya waktu Nisa bilang Devan khawatir waktu aku sakit dan dia ngerawat aku semalaman. Tapi sekarang aku lihat sendiri Devan mau ngobatin aku, bahkan nolongin aku keluar dari toilet. Walaupun hubungan kita hanya karena saling membutuhkan, tapi aku bisa lihat Devan orang yang baik. Udah mendingan kan? Aduh, perih. Hah? Ucap-ucap? Iya. Ya ampun, kamu tuh gimana sih? Kan habis megang balsam, masa iya ucap-ucap? Ya perih dong, coba atas sini. Alhamdulillah, Mbak Alia udah di sini. Saya nyariin dari tadi, Mbak. Oh iya. Nyariin banget pasti ya Mbak, maaf ya. Nggak apa-apa, yang penting sekarang kan Mbak Alia udah di sini. Kita mungkin bisa lanjut makeup lagi. Ya. Kita boleh lanjut sekarang, tapi Mas Devan sorry banget, tapi mungkin biar Mbak Alia aja. Karena untuk mempelai laki-laki dan perempuan, sebelum akad itu mungkin nggak ketemu dulu, karena biar ada surprise moment gitu. Jadi mungkin Mas Devan bisa tunggu di sebelah, ruang buat mempelai prianya. Oke. Aku tinggal dulu ya. Ya, Mbak Alia mau saya bantu? Gak apa-apa, saya bisa sendiri. Oke.
Hati-hati Mbak. Iya. Selamat datang. Silakan isi Bu tamunya. Akad nikahnya udah mulai? Belum, Mbak. Akad nikah. Kok kesini? Katanya kita mau ke ulang tahunnya Devan. Kok bohong ya sama saya? Enggak, Tante, aku nggak bohong kok sama Tante. Enggak, kamu bohong. Kamu bohong. Tante, aku nggak bohong. Tante, aku nggak bohong. Beneran. Kamu bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Enggak, aku nggak bohong sama Tante. Percaya sama aku ya. Enggak, kamu bohong. Tante. Devan? Devan! Tante, Devan! Tante tunggu, Tante. Tante tunggu, Tante. Mbak, gimana sih Mbak? Lihat dong nih. Baju saya basah loh. Maaf ya Bu, udah saya keringin ya Bu. Udah nggak usah. Tante. Nah, Mama capek. Ibu ini siapa? Maaf. Ibu siapa ya? Dan ibu kok bisa masuk ke sini? Saya cari anak saya. Tadi masuk sini. Anak ibu? Iya. Kenapa ya? Hati aku ngerasa ada sesuatu dengan ibu ini. Kamu lihat anak saya? Umurnya 3 tahun. Maaf, aku nggak ngelihat ada anak kecil di sini. Tapi nama ibu dan anak ibu siapa ya? Biar nanti saya bisa kasih tahu petugas WO. Begitu mereka ngelihat anak ibu, mereka bisa langsung mengantarkan ke ibu. Kayaknya anak saya nggak masuk sini. Ya udah, saya cari aja di tempat lain. Baik, semoga anaknya ketemu ya, Bu. Anakku.
Tidak ada orang yang kenal Tias lihat dia ada di sini, terutama Bu Mita sama Pak Wildan. Tias, Tias. Pak, Tias, kamu sadar deh, Pak, kamu ada di sini. Tias, tunggu. Tias. Lepasin, tunggu dulu. Saya mau cari anak saya. Lepas. Tunggu dulu, Tias. Kemana sih dia? Halo, sekarang Tias ada di sini, di venue pernikahan. Sekarang kamu cepat datang ke sini. Kalau ketemu dia, kamu langsung tangkap, ya? Kenapa Tias bisa ada di sini ya? Ini gak mungkin kebetulan. Siapa yang bawa dia ke sini? Ternyata cantik juga Alia. Kok bengong? Kenapa? Enggak. Ada yang kurang ya? Udah oke kok. Udah, lumayan. Bagus kok. Maaf ya, tadi nunggunya kelamaan. Tadi udah berusaha buru-buru kok. Gak apa-apa. Niko, sebaiknya cepat susul mama kamu ya. Acara udah mau mulai. Ya Pak. Sampai jam sabaraha ya acara. Ini teh masih lama. Bosen banget di sini, Kayaknya pasti di sana lagi asik-asik makan. Acara mewah begini, pasti makanannya enak-enak. Tentingan si Marni mah. Sampai saya nggak boleh masuk. Malah dibilangin bikin malu. Kumaha? Dulu aja dia bucin sama saya, malah kelepek-kelepek sama kekasepan si Fuad. Ini sudah nggak bener. Lapar lagi. Bodoh amat lah. Bisa meren. Nyobain seetik. Asal nggak tahu si Marni, asal nggak lihat. Tekun naon lah.
teh si Alia. Elo, Alia, tadi pisan kamu. Hah? Saya juga nggak mau nikah sama kamu. Tapi saya didesak terus sama orang tua saya, jadi saya terpaksa memberikan penawaran ini ke kamu. Nah, kamu tenang aja. Pernikahan ini hanya di atas kertas. Sebatas formalitas. Nikah kontrak. Iya. Dan hanya dalam batas waktu yang kita sepakati secara bersama. Ternyata si Marni teh datang ke acara pernikahan si Alia. Nggak nyangka pernikahannya teh ternyata diadakan besar-besaran. Padahal waktu di resort itu kan saya teh jelas dengar kalau mereka cuma nikah kontrak. Alia, kamu teh beruntung punya suami ganteng, tajir lagi. Wah, udah wedding, Devon. Jangan-jangan dia keluarganya Alia. Antusias banget nih orang liatin foto Alia. Gua harus pastiin sendiri, bener atau enggaknya. Kalau bener, gua nggak usah lagi nyelidikin soal perusahaan Redwood di New York. Rahasianya Alia udah kebongkar sekarang juga. Kamu ngapain di sini, Fuad? Tempat supir itu di mobil, bukan di sini. Ya tapi... Fuad, jangan banyak protes. Mau dipecat. Sekarang balik ke mobil. Tolong ambilin parfum saya ketinggalan. Ya, Sial, ternyata cuma supir. Pantas aja dikenal Alia. Cari mama nggak ada, Pak. Di mana Tias? Hilang kayak ditelan bumi. Ini juga punya anak buah. Dari tadi belum sampai ke sini. Nggak becus banget sih kerjanya. Lewat. Devan? Devan? Itu kayak suara Tias. Devan, kamu di mana, Devan?
Ini mama nyariin kamu. Halo? Ma, Mama di mana sih? Ini akad nikahnya udah mau mulai nih. Iya, sebentar ya Pak ya. Mama lagi on the way ke situ ya. Mama lagi ke situ sekarang ya. Ya, oke Pak, bye. Mana sih Tias? Padahal tadi suaranya kedengeran. Gawat ini. Gawat kalau sampai Tias datang ke acara pernikahan dan kelihatan sama semua orang, terutama sama Mas Baldi dan sama Devan. Gak bisa. Halo, kalian udah sampai mana? Buruan! Nanti kalau kalian udah sampai di sini, kalian langsung cari Tias. Ngerti nggak? Ya udah cepetan. Gimana? Apakah bisa kita mulai? Bisa, Bang. Pak Baldi, kita keluar jemput Jenny sebentar ya. Tunggu Jenny di depan. Ya. Ini sih. Baik. Mbak Alia, apa benar nama Mbak Alia adalah Alia Pramaswari binti Asep Kusnadi? Eko, bukannya nama papanya Alia itu Raymond? Kenapa bisa jadi Asep Kusnadi? Benar Pak. Nama saya Alia Pramaswari binti Asep Kusnadi. Mama gak terima. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Suruh Devan untuk membatalkan semuanya, Pak. Karena Alia sudah membohongi keluarga kita. Nah, dia bukti. Alia udah bohongin kita semua. Kalian tenang dulu, biar saya jelaskan. Jadi, benar. Kalau Asep Kusnadi adalah nama suami saya. Ayah sama sekali tidak berbohong. Tapi setelah kami pindah ke New York, suami saya lebih suka dipanggil nama Raymond. Raymond itu nama kakek saya, pemilik pertama perusahaan tekstil yang kita kelola sama-sama. Maaf ya, Bu Miranda. Bukannya kami meragukan statusnya Alia. Tapi kami kaget dan khawatir aja. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, sekarang sudah jelas. Kalau memang Alia berasal dari keluarga yang terpandang. Berarti Devan anak saya nggak salah pilih. Dan mohon maaf atas yang dilakukan istri saya. Iya, saya paham sekali kekhawatiran Bapak dan Ibu Helsi. Tuh kan, Jenny udah datang dari tadi, cuman gak masuk ke dalam.
Jen, kamu tuh kemana aja sih? Mama tuh sama papa tuh udah nungguin kamu loh. Katanya kamu sama tamu istimewa. Kamu datang sendiri? Orangnya kabur, Mah. Siapa yang kabur? Iya. Itu Pak, tamu istimewa yang dibawa Jenny. Kabur. Kabur? Kabur kenapa? Kamu nggak lagi bikin masalah kan? Siapa tamu istimewa itu? Mama kandungnya Devan, Pak. Tias. Gimana kamu bisa ketemu sama dia? Hah? Gimana ketemunya? Aduh, Mah. Nanti aja aku ceritain deh. Sekarang mending kita cari Tante Tias aja perginya kemana. Jen! Devan, Mas Devan, apakah sudah siap untuk ijab kabul? Sudah, Pak. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai ijab kabulnya. Devan kelihatannya tenang sekali. Beda dengan aku yang rasanya campur aduk. Aku benar-benar harus rela menikah tanpa dihadiri satupun keluargaku. Enggak, aku nggak boleh nangis. Aku nggak boleh mengacaukan semuanya. Aku harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Devan Dewantara bin Baldi Hadiputra, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang wanita yang bernama Alia Prameswari binti Asep Kusnadi, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin 1 set perhiasan emas seberat 155 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Shena. Sama siapa? Shena, sih, aku bilang juga apa-apa. Devan itu belum bisa move on. Ini nggak masuk akal pernikahan ini. Miko, Mama malah berharap Devan 3 kali gagal mengucapkan ijab kabul, sehingga otomatis pernikahan ini ditunda. Jangan sampai Devan bikin malu aku di depan orang-orang. Bisa-bisanya dia nyebut nama perempuan lain pada saat melangsungkan ijab kabul. Aduh, kenapa sih Devan bisa salah ucap ijab kabulnya? Kalau Devan sama Alia sampai batal nikah, bisa-bisa sisa honor aku yang janjin Devan ke aku bisa nggak dibayar. Ya Allah. Anakku. Nah jangan lari, Nak. Tunggu Mama. Tunggu, jangan lari. Yang tenang, Mas Devan. Fokus. Jangan gugup. Maaf, Pak. Yuk, kita mulai. Sekali lagi. Aduh, kenapa aku sampai salah sebut nama sih? Padahal ini cuma pernikahan kontrak. Tapi kenapa aku jadi deg-degan begini? Aku harus tenang. Gak boleh sampai gagal cuma karena gak fokus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Devan Dewantara bin Baldi Hadiputra, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang wanita yang bernama Alia Prameswari binti Asep Kusnadi, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin
satu set perhiasan emas seberat 155 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya Allah, hamba serahkan semuanya padamu. Engkau pasti tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Prameswari binti Asep Kusnadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu set perhiasan seberat 105. Coba masnya tenangin diri dulu. Mas Devan, ini udah yang kedua kali. Tolong Mas Devan agar lebih tenang. Kalau yang ketiga kali Mas Devan salah ucap, harus Mas Devan untuk ambil berwudu. Kalau memang tidak bisa ataupun salah ucap lagi, maka pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan hari ini. Mas Devan, ini udah yang kedua kali. Tolong Mas Devan agar lebih tenang. Kalau yang ketiga kali Mas Devan salah ucap, harus Mas Devan untuk ambil berwudu. Kalau memang tidak bisa ataupun salah ucap lagi, maka pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan hari ini. Pak, saya butuh waktu sebentar. Saya butuh waktu untuk tenangin pikiran saya, Pak. Baik, tapi jangan lama-lama ya. Kasih ya, Pak. Maaf ya. Sebentar aja. Kok bisa sih aku malah sebut nama Shena? Padahal aku udah berusaha ngubur semua itu. Aku nggak mungkin bersatu lagi sama Shena karena dia udah tenang di alam sana. Harusnya aku udah ikhlasi kepergian dia untuk selamanya. Aku dan Shena udah berbeda alam. Bodoh banget sih. Padahal aku yang pengen pernikahan kontrak ini dilangsungkan. Tapi kenapa aku yang salah ucap terus? Kamu gak boleh menyakiti diri kamu sendiri. Ibu yang tadi salah masuk ruang makeup. Ibu masih nyari anak ibu? Iya, anak saya lagi main petak umpet. Gimana ya? Pak, maaf. Saya permisi sebentar juga. Saya harus bicara sama calon suami saya. Baik, Mbak Alia. Maaf, Pak. Feeling aku
pernikahan Devan dan Alia batal. Gak jelas mereka itu. Kalau sampai pernikahan ini batal, apa kata para relasi dan tamu-tamu penting yang sudah datang? Nama besar keluargaku bisa hancur kalau begini. Papa, kamu mau kemana? Udah Papa sini aja. Papa duduk sama Mama, ya. Biarin Devan sendiri. Devan itu lagi butuh waktu untuk sendiri, ya. Sebentar. Papa harus bicara sama Devan. Jangan sampai Papa malu gara-gara dia batal nikahnya. Sebentar ya, Mak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Coba ulang. Devan? Devan? Devan kemana ya? Namanya siapa ya, Bu? Nanti saya bantu cari. Siapa tahu kalau dipanggil namanya nanti dia keluar dari tempat ngumpet ini. Namanya Devan. Dia pakai baju warna biru, celana jeans, umurnya masih 3 tahun. Lincah banget. Makanya dia lari-larian terus. Kebetulan banget nama anak ibu ini Devan juga. Kok bengong? Devan? 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 Devan, kamu di mana? Mau bantu saya cari anak saya? Maaf, Bu. Saya harus temui calon istri saya dulu. Tapi saya bantu ibu untuk cari anak ibu. Ibu tunggu di sini ya. Sebentar ya, Bu. Maaf. Itu Tante Tias? Hah? Wih. Mana dia tuh? Alia? Kamu kok ada di sini? Iya, aku nyariin kamu. Aku khawatir takutnya kamu kenapa-napa. Kamu pusing atau kamu mau minum biar aku ambilin sekarang ya? Nggak usah. Aku nggak apa-apa kok. Dan aku minta maaf ya kalau sikap aku bikin kamu khawatir. Aku juga nggak tahu kenapa aku segitu groginya sampai aku salah ucap ijab kabulnya. Padahal aku udah mempersiapkan pernikahan ini secara matang-matang. Mungkin karena Allah nggak suka ada hambanya yang mempermainkan pernikahan. Seperti apa yang sedang kita jalani sekarang. Kita mau melakukan pernikahan kontrak. Makanya kamu salah-salah terus ijab kabul. Sekali lagi aku minta maaf ya. Ini bukan salah kamu. Mungkin karena ini pernikahan pertamaku dan bukan pernikahan yang aku harapkan. Makanya aku jadi grogi dan tertekan. Aku pikir cuma aku yang tertekan karena situasi ini. Tapi ternyata Devan juga. Apa wanita yang bernama Shena tadi itu wanita yang dicintai Devan? Tapi kenapa Devan gak menikah aja sama Shena? Kenapa dia harus menikah kontrak sama aku? Soal Shena bukan urusan aku. Jadi aku gak berhak ikut campur. Aku hanya cukup fokus menjalankan pernikahan kontrak ini.
diam aja? Kamu marah ya? Kamu pikir aku sengaja salah-salah ucap ijab kabul? Enggak, aku sama sekali nggak mikir kayak gitu kok. Menurut aku sekarang ini, kita serahin aja semuanya sama Allah. Kalau memang habis ini kamu salah lagi ijab kabulnya, dan pernikahan kita jadi batal, itu tandanya Allah memang gak meridoi pernikahan kontrak kita. Dan kita harus terima semua itu. Devan! Apa? Jangan-jangan Papa dengar pembicaraan aku sama Alia soal pernikahan kontrak tadi. Devan! Kamu benar-benar bikin malu keluarga ya? Devan! Kamu benar-benar bikin malu keluarga ya? Bisa-bisanya kamu gak fokus. Sampai-sampai kamu salah 2 kali dalam prosesi ijab kabul. Devan, Papa nggak mau ya pernikahan kamu batal hanya gara-gara kamu nggak fokus. Malu Papa sama tamu-tamu yang hadir kalau pernikahan kalian bisa batal. Syukurlah, ternyata Papa nggak dengar pembicaraan aku sama Alia tadi. Atau memang kalian berdua nggak saling cinta? Dan kamu Devan, kamu belum bisa move on dari Sena ya? Tadi kamu sebut nama Sena dalam proses pernikahan kalian. Ada apa kamu? Pak, Shena nggak akan pernah sepenuhnya hilang dari hatiku. Tapi Shena hanya bagian dari masa lalu aku, Pak. Sekarang, aku hanya mencintai Alia. Karena Alia adalah masa depanku, Pak. Dan aku janji, aku nggak akan salah lagi, Pak. Oke, buktikan omongan kamu. Papa nggak mau pernikahan kamu ini dianggap orang cuma main-main. Yap. Sekarang kalian berdua masuk. Kita lanjutkan proses pernikahannya. Ya, Pak. Devan! Iya, Pak. Ayo masuk, kamu ngeliat apa lagi? Maaf, Pak. Tadi ada ibu-ibu yang nyari anak kecil namanya Devan juga. Dan aku udah janji aku akan bantu nyariin. Devan, udah deh ya. Sekarang kamu fokus ke urusan pernikahan kamu. Nggak usah ngurus urusan orang lain. Ya? Ayo.
tinggi lagi. Jangan sampai papa mikir aku cuek sama Alia. Hati-hati ya. Nih, begini aja. Aman. Tante Tias! Pak ya Pak, jangan Pak. Tante! Au! Ya ampun, Jen. Ya ampun, Bangun, Jen. bangun nak. Papa pegang. Ya ampun, kepinggirin Pak. Aduh sayang, kamu gak kenapa-napa kan? Hah? Gak kenapa-napa? Gak apa-apa, gimana sih Mas? Sakit, Ma. Sia-sia aku bawa Tante Tias buat ketemu sama Devan, Ma. Sia-sia. Aku udah cinta sama Devan, Ma. Pa, aku gak mau Devan itu nikah sama Alia. Sudah dong sayang, kamu tenang. Udah, kita masih punya cara lain untuk membatalkan pernikahan mereka. Kamu tenang aja. Percuma, Ma. Devan itu sudah mau menikah sama Alia. Gak ada cara lain buat ngebatalin pernikahan mereka. Satu-satunya cara cuma dengan mempertemukan Tante Tias dengan Devan, ibu kandungnya. Jen, kalau kamu pertemukan Tias dengan Devan, oke, Tante Helsi akan dibenci Baldi dan Devan. Tapi pernikahan itu akan terus berlangsung. Cuma ditunda sebentar aja. Udah, Jen. Lebih baik kita relakan Tante Tias pergi. Ini bisa jadi senjata buat kita lagi untuk menekan Tante Helsi. Iya, Jen. Mama benar. Selama Helsi tidak bersama Tias, kita masih bisa menekan Helsi untuk membatalkan pernikahan Devan. Dan memaksa Devan menikah dengan kamu. Tapi aku udah gak mau bergantung lagi sama Tante Helsi, Pak. Satu-satunya cara, kalau sampai aku bisa mempertemukan Devan dengan ibu kandungnya, pasti Devan akan balas budi sama aku, Pak. Apalagi kalau aku bisa membongkar kalau ternyata selama ini Tante Helsi yang sudah mengurung Tante Tias. Setelah itu pasti Devan akan meninggalkan Alia, Pak. Dan nikah sama aku. Kamu yakin? Ya yakin lah, Pak. Aku yakin banget, Pak. Karena cuman aku yang bisa mempertemukan Devan sama ibu kandungnya. Gak ada lagi siapapun. Jen, kamu tenang dulu ya. Mama ngerti, tapi Mama gak nyangka banget kalau kamu tuh segitu cintanya sama Devan, nak. Jen, apapun akan Papa lakukan untuk kebahagiaan kamu. Papa akan berusaha memisahkan Devan dari Alia. Udah, pokoknya aku harus menggagalkan pernikahan mereka. Aku gak mau itu terjadi. Jen! Tunggu! Gimana, Mas Devan? Sudah siap? Kita lanjutkan kembali ijab kabulnya. Sudah siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Devan bin Baldi Hadiputra, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan wanita yang bernama Alia Pramaswari binti Asep Kusnadi, yang walinya sudah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin 1 set perhiasan emas seberat 155 gram
dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mana bisa Devan ngucapin ijab kabul selama di hatinya masih ada Shena. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Prameswari binti Asep Kusnadi dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan 1 set perhiasan seberat 155 gram dibayar tunai. Gimana Sasi? Barakallahu laka wa barakan alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Mas Devan, Mbak Alia, kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Untuk sebagai tanda bakti Mbak Alia kepada suami, silakan sekarang Mbak Alia mencium tangan suami.